Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Helmida Fitri. Saya dari jurusan Pendidikan Administrasi Perkantoran, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan. Di sini saya akan menjelaskan tentang studi kelayakan bisnis. Studi kelayakan bisnis ini merupakan elemen yang sangat penting yang harus atau yang perlu diperhatikan oleh seorang yang ingin memulai bisnis. Adapun manfaat dari studi kelayakan bisnis ini, yang pertama adalah menghindari kerugian, dan yang kedua memudahkan perencanaan bisnis, yang ketiga memudahkan pelaksanaan bisnis, dan yang keempat memudahkan pengawasan, dan yang kelima memudahkan pengendalian. Studi kelayakan bisnis ini tidak hanya berguna untuk para pelaku bisnis. Terdapat pihak-pihak yang membutuhkan studi kelayakan bisnis ini untuk membantu mereka mencapai kepentingan masing-masing. Pihak-pihak tersebut merupakan yang pertama adalah pihak investor, pihak kreditor, pihak pemerintah, pihak manajemen, dan pihak masyarakat. Tahapan penemuan ide dalam studi kelayakan bisnis ini harus dimulai dengan menentukan satu hal atau beberapa ide bisnis yang prospektif. Jika terdapat lebih dari satu ide, maka harus dieksekusi atau dilakukan pemilihan dengan mempertimbangkan beberapa hal, seperti hal-hal teknis yang harus ditempuh serta potensi laba yang akan diperoleh. Tahapan selanjutnya adalah membuat studi kelayakan bisnis adalah melakukan penelitian yang lebih mendalam sesuai dengan metode ilmiah, dimulai dengan pengumpulan data, mengelola data, menganalisis dan menginventarisasikan hasil atau mengambil kesimpulan dari hasil penelitian tersebut. Tiga adalah tahapan evaluasi. Tahapan evaluasi dalam studi kelayakan bisnis merupakan proses membandingkan sesuatu atau beberapa kriteria maupun yang baik bersifat kuantitatif, kualitatif, terutama terkait biaya atau kos yang dikeluarkan dengan manfaat atau benefit yang akan diperoleh. Yang keempat, ada tahap pengurutan usulan yang layak. Jika terdapat lebih dari satu ide atau lebih dari satu usulan rencana bisnis yang dianggap layak, maka perlu dilakukan pemilihan rencana yang lebih memiliki skor yang paling tertinggi dalam evaluasi. Yang kelima, ada tahapan rencana pelaksanaan. Setelah terpilih sebuah rencana bisnis, maka tahapan selanjutnya dalam studi kelayakan bisnis adalah menyusun rencana kerja terkait proses realisasi dari rencana atau proses realisasi dari rencana pembangunan bisnis tersebut. Yang keenam adalah tahapan pelaksanaan. Setelah semua rencana disiapkan, maka langkah selanjutnya adalah merealisasikan semua rencana tersebut, semua rencana yang sudah disusun. Jika proses pembangunan bisnis berjalan dengan lancar, maka tahapan selanjutnya hanyalah tinggal melakukan operasional bisnis secara rutin. Sekianlah informasi yang dapat saya sampaikan tentang studi kelayakan bisnis. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.